Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalam ala rasulillahil karim, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati al-kiram wal akhwat, a'azzanimullah wa ayakum ajma'in. Fi hadihi al-munasabah al-qayyimah, sanwasilu madarasna fi al-muqaddimah fi tarjamah, wa nukhbirukum bi anna hadha liqa huwa al-liqa'ul al-akhir qabla al-imtihan. Walidzalika insyaallah nastafid min hadhihi al-fursah ini li ta'wid alal tarjamah. Baik, qabla nabda sanadhkur asma'akum ta'kidan lil hudur. Hamzah Abdul Aziz alias حاضر يا أستاذ. Lu'lu, Fatimatu Zahra, Hadirah. Alisa Putri Hidayat, Hadirah. Alfia Aulia Sakira, Hadirah. Lestari Pujiasuti, Okti Aulia Al-Fajari, Hadirah Ustadz. Nabila Salsabila, Hadirah Ustaz. Abidah Rahmah, Hadirah. Ghifar Aska Mumtazah, Berlian Nurani Ikhlas Setiawati, Harisaton, Hadirah Ustaz. Atikah Rohmah Adzakiyah, Hadirah Ustaz. Eka Lutfiah, Hadirah Ustaz. Siti Saidah, Hadirah Ustaz. Nurain Wison Hasan, Adkia Miftahur Rizki, Hadirah Ustadz. Ahya Nurfaza, M Sapri M Zino, Fajar Yasin Gunawan. Izin katanya Ustadz. Oh, siapa? Sapri. Fajar. Fajar. Baik. Sofi Aulianisha, Anazma Fauzan. Izin juga katanya Ustadz. Oh, khair. Siti Teguh Utami, Hadirah Ustaz. Najwa Lupita Jabir, Hadirah Ustaz. Nurul Farah, Imran Waila Kombi. Hadir Ustaz. Nurul Farah hadirah Ustaz. Baik. Ummu Abdurrahman Khamsa AR, Hadirah. Zahra Hadirah Ustaz. Laila Devi Cahyanti. Hadirah Ustaz. Baik. Sama Ustaz. Berlian hadirah. Berlian. Gifar hadir Ustaz. Gifar hadir. Hadir Ustaz. Sumaman Nur Ain Lestari Wison hadirah Ustaz. Lestari. Baik. Sumaman Nur Ain wa Ahya Nurfaza Sapri M Zeno M Zeno Apa Ustaz? M Sapri hadir Ustaz. M Sapri M Zeno Suma Ya, ada Ustaz. Kak Sofi. Quran. Tip
ayuhal ikhwah wa ayatuhal akhwat, ya, mahasiswa dan mahasiswi semester 6, ya, dalam perkuliahan pengantar terjemah, ya. Insya Allah ini adalah pertemuan ataupun perkuliahan terakhir untuk mata kuliah pengantar terjemah di semester ini. Maka untuk menyempurnakan materi ataupun perkuliahan kita pada kesempatan hari ini, kita akan melaksanakan eh, praktek, ya, praktek penerjemahan dengan teori yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dengan cara, ya, dengan cara nanti Ustadz dan Ustadzah sekalian mencari, ya, mencari eh, teks bahasa Arab dan terjemahan yang diterjemahkan oleh orang lain, kemudian dikomentari. Dikomentari baik itu sisi-sisi ketidaksesuaian ataupun sisi-sisi eh, kelebihan, kemudian kelemahan dan lain-lain, atau bahkan kalau ada kesalahan, ya, kesalahan fatal, silahkan disampaikan. Silahkan disampaikan nanti. Tugasnya pada kesempatan hari ini nanti kita berikan waktu sekitar 20 sampai 30 menit, ya, untuk mencari, ya, mencari, nggak usah panjang-panjang. Nggak usah panjang-panjang, satu kalimat atau dua kalimat yang ada dalam, tersebaik itu tersebar di internet atau ada buku tertentu, ya, nanti bisa dicatat kemudian disampaikan. Ya, tidak harus kesalahan, ya, atau mungkin keunggulan keterjemahan ini unggul karena apa namanya, sisi-sisi sasarnya nampak dari cara penerjemahannya. Contoh, kalau dalam teksnya, ya, secara tekstual itu tidak ada contoh ucapan apa dalam satu kalimat, ya. Syekh Muhammad Ibnu Soleh Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyampaikan hatta yuwafiqal eh, al-lisanu al-qalba. Nah, maka di situ ada terjemahan yang mengatakan sampai perkataan lisan itu menyesuaikan dengan perkataan hati, ya. Kan tidak ada kalimat perkataan di situ. Hanya Syekh Utsaimin mengatakan hatta yuwafiqal, ya, apa namanya, alisanu al-qalba. Nah, di situ kalimat-kalimat tambahan, kemudian kalau ada kekurangan, contohnya, ya, contoh ketika salah seorang penerjemah menyampaikan, ya, wamin, apa namanya, wamin ayatil uh, dhofil iman, ya, mengenai kata-kata dia menyampaikan dari kelemahan iman. Nah, itu kan sebenarnya ada sisi yang pernah kita pelajari, itu min di situ bukan min tidak, tapi min tab'id. Maka yang seharusnya yang lebih tepat adalah di antara, ya, di antara ciri-ciri lemahnya iman adalah satu, dua, tiga. Nah, itu antum dan antumnya sekalian silahkan cari di manapun, gitu, di internet, di buku, kemudian di PDF, silahkan dicari, tidak harus kekurangan, bahkan kelebihan pun boleh, ya. Kemudian nanti dipresentasikan satu kalimat, dua kalimat, silahkan. Semua mahasiswa nanti mempresentasikan apa yang sudah didapatkannya. Apakah sudah cukup jelas apa namanya, apa yang akan kita kerjakan? Cukup jelas, ya? Semua? Ada pertanyaan? Jadi kata-katanya kita cari dulu di internet gitu, Ustadz. Betul. Bisa internet, bisa buku, bisa apa contohnya, ada PDF dan lain-lain, silahkan. Nanti silahkan dicari, kemudian dikomentari.
Ya, silakan. Yang terjemah ya, teks Arabnya dan terjemahnya nanti ditampilkan, masing-masing menampilkan, disiapkan. Sudah cukup ya? Nanti kita masuk lagi di jam 9.35 ya. Bisa dipahami? Bentar. Presentasinya hari ini, Ustadz. Hari ini, ya hari ini. Ini untuk ini ya, mengasah keterampilan kita dalam menerjemahkan. Setelah kita belajar teori kemarin, ya kita praktekkan di sini untuk saling berdiskusi. Silahkan dicari, kita tunggu sampai di jam 9.35. Ya, silahkan. Ustadz, Al-Quran boleh, Ustadz? Boleh, silahkan. Nah, bahkan ini Afan, ini Anda sampaikan bahwasanya ini ada perdebatan yang cukup apa namanya sengit ya antara Departemen Agama waktu itu dengan Ustadz Muhammad Tholib yang ada di apa namanya MMI ya, Majelis Mujahidin Indonesia. Menurut Ustadz Muhammad Tholib, terjemahan Al-Quran yang ada di Depak itu banyak salahnya. Nah, ini kan apa namanya menjadi bahan perhatian kita. Ternyata yang diterjemahkan oleh tim yang sebanyak itu kalau antum atau antuna melihat daftar nama yang ada di Depak itu kan deretan panjang dan luar biasa. Ada kiai, ada akademisi, ada ahli bahasa, masih disalahkan juga. Artinya di sini ruang yang terbuka untuk kita saling memberikan koreksi dan lain-lain ya. Seperti itu. Silakan kita mulai ya. Dan nanti kita akan kembali lagi di jam 9.35. Ya, bismillah. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Dibesarkan lagi. Gini, Ustadz. Oh, coba dikecilkan malah nggak kelihatan. Tak besarkan dari sini aja. Silakan. Di sini yang Ana bawakan adalah terjemahan dari surat Al-Qasas ayat 9. Di sini terjemahannya menggunakan kemenak.go.id di website. Ayatnya sendiri di sini ada kurang pada kata au di kalimat asa ayyan fa'ana au natakhidahu walada. Ana bacakan ayat lengkapnya terlebih dahulu. Wa qala imra'atul auna qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu asa ayyan fa'ana au natakhidahu walada wa hum la yash'urun. Ya, nanti Ana mohon koreksinya karena Ya. belum tahu. Ya, apa ini Di yang sini terlalu besar fonana atau ya ya seperti itu aja. Ana tadi screenshot aja Ustaz Oh ya dari nggak HP. apa-apa. Eh Diterjemahkan apa yang mau dikomentari dari sini? Yang pertama untuk wawnya di situ tidak diterjemahkan, tapi tidak mengapa karena tidak merusak arti. Di kalimat yang mana? Waqalat imra'atu. Qalat imra'atu yang tidak Kemudian diterjemahkan. huruf wawnya tidak diterjemahkan dan Tip. Mana coba artinya ini dinampakkan sudah Ustaz artinya. di tempat sana kok nggak kelihatan ya? Kalau seperti ini terlihat nggak Ustaz? Ke atas, ke atas. Ya, udah terlihat. Tip. Artinya istri Firaun berkata kepadanya dalam petik anak ini adalah penyejuk hati yang mengusulkan Mm-mm. dan bagimu. Mm-mm. Janganlah kamu membunuh. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita atau kita mengangkatnya sebagai anak dalam Mm-mm. petik. Tip. Mereka tidak menyadarinya bahwa anak itulah Musa yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka. Tip. Kemudian Lanjut.
Ya, kemudian plusnya di sini dia diberi tanda kurung, dia dikasih tahu ngomong ke siapa gitu. Jadi istri Firaun diberitahu berkata kepadanya kepada Firaun. Tapi Minta tolong di share di grup linknya biar kita bisa ini cek di sini. terus Sudah? Eh, eh, ya, tadi yang pengen didiskusikan yang mana? yang pertama tadi tentang huruf waw itu set. Hmm, Kemudian yang kedua hmm, tentang plusnya dia diberitahu ngomong ke siapa. Jadi berkata kepadanya. Di situ kan tidak dikatakan. hmm. Faqala Fir'aun. Kemudian yang ketiga, seharusnya di sini penyejuk hati bagiku dan bagimu, bukan Hmm. yang mengusulkan. Di sini bagiku dan bagimu. Kemudian Di sini kan tulisannya yang mengusulkan ya Ustadz di websitenya. yang mengusulkan, Yang mengusulkan dan bagimu. bukan? Oh ya, itu dianggap sebagai kelebihan ya. Kekurangan kalau yang ini Ustadz. Yang ada kalimat mengusulkan itu ya. Ya, yang mengusulkan kekurangan. Kemudian Kenapa? yang Kenapa kok karena, disebut kekurangan? karena katanya ambigu, jadi tidak pas dengan. Nah, Qurratu aini li kan li untukku walak berarti untukmu. hmm, tip. Kemudian kekurangan selanjutnya janganlah kamu membunuh. Membunuh di sini terlalu umum katanya karena bahasa Arabnya la taqtuluhu. Hu di situ kan ada wamirnya Ustaz. Hmm, Kamu membunuhnya. Seharusnya diberitahu membunuh ke siapa gitu kan? Membunuh Musa. Karena pada saat ini juga kan Firaun sedang membunuh banyak anak laki-laki. Jadi kalau diartikan janganlah kamu membunuh terlalu luas maknanya. ya, khair. Kemudian tadi ada kata yang kurang asa ayyan fa'na au natakhidahu walada Arabnya di sini ada yang kurang Ustaz. Kurang kata au. Kurang kata aw ya, atau ya Iya, maksudnya. iya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita itu benar Hmm, atau kita mengangkatnya sebagai anak atau kita bisa. Aturan bisa ditambahkan kata bisa Ustaz. hmm. Karena itu kan pilihan. Kemudian seharusnya sebelum mereka tidak menyadarinya diberi tambahan kata sementara supaya katanya lebih efektif, kalimatnya lebih efektif. Tip. Sudah cukup? Terus tambahan dalam kurung di Hmm. situ bahwa anak itulah Musa yang kelak sebagai yang yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka sebenarnya sudah bagus tapi untuk merekanya itu juga kurang tepat karena yang binasa kelak itu Firaun. Sedangkan istrinya Firaun masuk surga insya Allah. Ya, khair. Eh, cukup? Cukup Ustaz, insya Allah. Syukran, Masya Allah. Analisa yang eh, dalam ya. Tapi yang tadi disampaikan yang pertama wawunya itu wawu apa kira-kira? Kalau buat istiqnaf gitu juga ada nggak Ustaz? Iya betul. Maka ketika wawunya istinaf, maka tidak perlu diterjemahkan seperti itu. Maka menurut Ana eh, di situ sudah benar ya, sudah benar karena wawunya wawu istinaf. Ke wawu ketika diterjemahkan dan diterjemahkan dan itu ketika wawunya adalah wawu atof. Ketika wawunya wawu istinaf, maka dia tidak perlu diterjemahkan. Seperti itu ya.
Tapi untuk yang analisa yang lain sudah bagus, ya sudah pas. Tadi contohnya adalah domirnya belum diterjemahkan, itu merusak arti ya, merusak arti. Jadi ketika membunuh itu ambigu karena di situ konteksnya adalah ketika itu Firaun itu ingin membunuh banyak orang ya. Tapi yang di konteksnya di sini adalah sudah dipastikan, sudah khusus, bukan lagi menjadi sesuatu hal yang umum. Maka harus tambahkan domir ya yang jelas. Baik. Syukron atas ini yang dipresentasikan dan sudah bagus. Silahkan yang lain untuk bisa menganalisa sebagaimana tadi. Silahkan yang lain. Ustaz Hamzah alias. Benar, Ustaz. Karena ganti ke laptop tadi, Ustaz. Ya, baik. Sambil nunggu yang lain silahkan. Siapa? Dari Nurul Farah, silahkan. Belum Ustadz, sebentar. Oh ya, khair. Silahkan yang lain. Siapa? Haris Satun atau Lulu Fatimah atau M Sapri, silahkan dipresentasikan. Silahkan yang lain. Siapa? Eka Lutfia
Atika, Nurul Farah, atau Imran Waila Kombi, Berlian, silakan. Imran, sudah siap? Lama Ustaz. Oh, lama. Ya, silakan. Siapa? Atika, Eka Lutfia, atau Berlian, Sapri. Bismillah Ustaz, Ana coba Ustaz. Barakallahu fikum. Tafadhol. Share screen ya. Baik Ustaz. Apakah sudah kelihatan Ustaz? Dibesarkan sedikit. Hmm, Bagaimana ini? Itu yang persen itu ditambah. Ya. Sudah terlihat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Ana mendapatkan di websitenya muslim.org.id. Di sini ada kutipan ayat wa'adallahu ladzina amanu minkum wa 'amilus sholihat yastakhlifannahum fil ardh. Hmm. Kemudian penulis memberikan ta'liq dari perkataan Syekh Abdul Manan Sa'di. Di sini yang saya soroti di terjemahnya Ustaz. Ya. Fa'innahu fa'innahu wa'ada man qama bil imani wal 'amali sholih min hadhil ummah. Penulis menjelaskan atau menerjemahkan Allah telah menjanjikan kepada mereka dari umat ini yang tegak dengan iman dan amal soleh. Hmm. Maka kalau dilihat dari sini, eh,
fa-nya mungkin biar lebih nyambung dengan bahwasannya kutipan ini Hmm. bertujuan untuk menjelaskan dari kutipan sebelumnya, mungkin bisa ditambahi dengan oleh karena itu. Karena ini fa istinafiyah, Hmm. kadang juga bisa nggak diartikan, kadang juga diartikan, tapi menurut saya lebih baik diartikan biar lebih jelas Ya. bahwasanya ini untuk menjelaskan atau menafsirkan ayat sebelumnya. Hmm. Kemudian beliau atau penerjemah penulis di sini dalam mengartikan man qama bil imani wal amali sholih, beliau menerjemahkan mereka dari umat ini yang tegak dengan iman dan amal soleh. Ya. Kemarin kita belajar bahwasanya ba banyak sekali maknanya. Nah, Hmm. menurut saya di sini adalah maknanya ta'diyah. Hmm. Koma sebenarnya adalah fi'il lazim karena Ya. setelahnya ada huruf jar berupa ba, maka lebih baik diartikan sebagai fi'il yang membutuhkan objek, yaitu menegakkan, nggak cukup Ya. dengan tegak. Kemudian eh, di sini pakai domir mereka atau kata Hmm. ganti mereka. Hmm. Menurut saya juga kurang pas. Lebih tepatnya mungkin siapa gitu, Zat. Atau orang Ya. yang Hmm. ini adalah min atau man mausul. Allah Hmm. telah menjanjikan kepada orang yang menegakkan atau menegakkan iman dan amal soleh min hadil ummah di antara umat ini Hmm. ayyastakhlifahum fil ardh, yaitu menjadikan mereka sebagai penguasa bukan pengganti di bumi. Yakunu yakunu nahumul khulafa'a fiha. Mereka akan menjadi khulafa, yaitu pemimpin. Hum di sini adalah kemarin namanya dhamir fasal, maka tidak diartikan Di situ diartikan nggak? menjadikan, eh, diartikan Ustaz. Dia akan Hmm. menjadikan mereka Nah. pengganti di bumi. Hmm. Maka mungkin menurut saya yang bagus artinya mereka akan menjadi pemimpin atau penguasa Betul. di Ya. bumi. Hmm. Wal mutasarrifina fi tadbiriha. Juga ini yang menjadi khobar yang kedua dari eh, dari Kana. Hmm. Mereka akan juga menjadi pengatur atau pengelola di dalam urusan-urusan di muka bumi atau pengurus di muka bumi. Gitu Ustaz. Sekian. Baik. Nah. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, Masya Allah. Ini apa yang kita pelajari bermanfaat ya ternyata. Coba ditambahkan lagi, Ustaz Hamzah. Ditambahkan lagi. Ya, tip. Ini manfaat. Ternyata apa yang kita pelajari sangat bermanfaat. Dan ternyata eh, terjemah yang beredar itu banyak yang Afan. Kalau banyak kita harus mendata. Ada ya, ada yang belum sesuai dengan standar penerjemahan. Contoh tadi di satu kalimat saja, ya dalam satu perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di saja, hanya satu ini masih banyak terjemahan yang kurang pas. Di antaranya adalah tadi disebutkan bahwasanya di sini memaknai bak sebagai bak masih diartikan sebagai apa namanya musahabah ya. Ya, di sini menegakkan dengan iman. Di sini dengan itu seolah-olah adalah musahabah, baul musahabah. Yang benar adalah bau takdiyah. Sebagaimana dikatakan Ustaz Hamzah tadi, bahwasanya yang fi'il lazim, terutama koma, kemudian zahaba, itu ketika setelahnya adalah harful ba, kemungkinan besar. Kemungkinan besar adalah bau takdiyah, yang menjadikan nanti dia adalah sebagai maf'ulun bih dari fi'il yang
lazim sebelumnya. Maka tadi diartikan sebenarnya adalah ya yang menegakkan iman, ya, bukan tegak dengan iman. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada yang kurang pas, ya. Isim mausul man itu adalah ismul mausul musyarok, ya, mustarok. Jadi kalau ketika dia mustarok, maka dia harus menunjukkan kepada yang dituju dari maksud perkataan ini. Maka bukan mereka. Ya, kalau mereka seolah-olah pasti jamak, ya, pasti jamak. Padahal yang diinginkan di situ adalah siapapun. Maka yang paling pas untuk menerjemahkan dari isi mausul ini, maka kita terjemahkan siapapun, ya, siapapun yang menegakkan, ya, iman dan amal soleh, nah maka kita apa namanya terjemahkan siapapun. Karena itu lebih umum nantinya, sebagaimana man inilah isi mausul yang mustarok, bukan yang mukhtas, ya. Kalau isimnya mukhtas boleh kalau kita katakan fa innahu wa'adal ladzina. Nah, itu pasti mereka, ya. Mereka yang, kalau aladi seorang yang. Tapi kan di sini man. Tujuan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah memakai man adalah untuk memberikan gambaran umum. Maka kita juga ini ya, Anda sampaikan kembali, syarat menerjemahkan itu ada tiga, ya. Yang pertama, paham bahasa asal, kemudian paham bahasa yang akan diterjemahkan, dan paham maksud dari tulisan itu, ya, disampaikan. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menginginkan siapapun, baik laki-laki, perempuan, satu orang, dua orang, dan banyak orang, maka kita katakan man itulah siapapun. Kemudian domir fasal masih diartikan di situ, ya, ya, yakununa humul khulafa. Jadi domir fasal itu tidak boleh diterjemahkan, karena nanti ketika dia diterjemahkan, lepas fungsinya dari kata fasal itu sendiri. Karena ketika domir fasal itu diartikan, maka artinya akan membuat makna yang baru. Sedangkan fungsinya domir fasal itu fungsinya hanya menyatakan bahwasanya setelahnya itulah khobar, ya, atau turunan dari khobar. Ya, kok khobar kan dari mubtada, adalah khobar yakunu. Maka di sini yang pas adalah kita artikan menjadikan, ya, eh, pengganti, ya. Kemudian untuk kalimat al-khulafa, khulafa di situ, khulafa di situ ya bisa diartikan sebagai pengganti sebetulnya. Karena kan di sini konteksnya adalah apa namanya? Yastakhlifanna. Di situ kan adalah sungguh kami akan mengganti. Mengganti di situ artinya apa? Ya, apa, khalifah itu kan artinya yang berganti-ganti. Tidak masalah, ya. Walaupun makna dari pengganti di situ adalah penguasa, maka masih memungkinkan untuk diartikan sebagai pengganti. Baik. Kemudian tadi disampaikan bahwasanya terkait dengan apa yang terakhir Ustaz Hamzah tadi? Al-mutasarrifina fi tadbiriha. Uh, uh, apa tadi? Al-mutasarrifin, khobar yang kedua Uh, uh, dari kata yakuno. mm. Eh, Seharusnya, Seharusnya, ini tadi saya belum belum paham ya. oh, tayyib, nah. Di sini yang mengelola dan mengatur. Ya, di situ sebenarnya al-mutasarrifin fi tadbiriha, al-mutasarrifin adalah tasarruf, ya. Ya satu saja sebenarnya. Dia adalah yang apa namanya? Mengelola, ataupun kalau bahasa ini kan di bahasa politik, ya. Ya, maka lebih baik mengatur, yang mengaturnya. Kan di sini adalah konteks-konteks terkait dengan kekuasaan, maka lebih tepat adalah mengatur.
Seperti itu. Masya Allah, apa yang disampaikan tadi sudah sesuai dengan apa yang konteks dari penerjemahan. Silahkan yang lain. Apa Ustaz mau tanya Ustaz? Ya, Untuk silakan. untuk khobar kedua itu cara menerjemahkan yang pas bagaimana Ustaz? Yang kayak dulu pernah wa kana Allahu ghafurur rahima kayak Taib gitu. 6. Nah, itu ini apa kita sebutkan saat yang pertama jangan berulang ya, jangan berulang, tapi disebutkan langsung ya. Adalah wa kana Allahu ghafurur rahima, sungguhnya Allah ya, Maha ya, pengampun dan ataupun lagi ya, lagi Maha penyayang. Di situ kan disebutkan khobar kedua itu adalah sebagai yang pertama dia adalah sebagai mukmil ataupun sebagai pelengkap, tapi jangan lupa juga ya setiap tambahan itu kalau ada korinahnya ya dia adalah sebagai takkid. Maka kadang-kadang ditambahkan dengan lagi ya. Maka di sini kalau kita terjemahkan humul khulafa'u fiha al-mutasarrifina fi tadbiriha. Tip. Maka di sini kita terjemahkan yang bagus ya. Ya. Maka kita akan eh, sebagai penguasa ya kalau gantian dari pengganti nggak apa-apa atau penguasa nggak masalah juga. Sebagai penguasa ya eh, mungkin ditambahkan apa supaya nanti mentakkid mentakkid apa yang dalam khulafanya menjadikan mereka penguasa dan pengatur ya pengatur urusan-urusan ya. Seperti itu Ustaz Hamzah. Tapi Ustaz barakallahu fikum. Fikum barakallah. Tapi yang lain silahkan. Silahkan. Yang lain Nurul Farah. Oh, siapa? Silahkan. Nabila Salsabila, Arisatun, Lestari, Siti Utami. Silahkan Berlian. Imran sudah? Sudah dapat? Lulu Fatimah, silahkan. Ya, silahkan. Ya, Imran malah ke Hamam. Silahkan. Alisa Putri atau Hifar, Ahya Nurfaza. Atau Abidah Rohma lagi. Silahkan, nggak apa-apa.
Lestari, Najwa, Abdurrahman, Siti Utami, silakan. Eka Lutfia, silakan. Tep, tafadholi. Ana Ustaz Siti Saida Ustaz. Terus Ah, screen-nya lewat Eka Lutfia. ya, Tep, tafadholi. Ya, di sini Ana mengambil dari kitab Nurul Yakin. Di sini menjelaskan eh, tentang nasab Rasulullah SAW, Sallallahu alaihi wasallam. yaitu waliduhu tentang ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang nasab beliau dari ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Nah, di sini Ana mau membahas tentang yang ketiga. Fatajatan ummuhu ma'awalidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Ana mengambil di terjemahan Google. Di sini nomor 3, beliau terjemahkan nasab ibu dan ayah beliau bertemu di kakek beliau yang kelima, yaitu Kilab. Sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwasanya setiap domir apabila disebutkan banyak, maka cukup satu saja disebutkan, tidak perlu berulang penyebutan. Di sini penyebutannya nasab ibu dan ayah beliau bertemu di datuk beliau, jadi ada 2 penyebutan. Alangkah baiknya apabila lebih diringkas, yaitu nasab ibu dan ayahnya bertemu di kakek yang kelima, yaitu Kilab. Seperti itu, Ustaz. Tep, Ahsanti. Hakada, Akhor, ada yang lain? Ada yang lain? Cukup? Ya, apa yang disampaikan tadi oleh Siti Utami sahih ya. Jadi ketika untuk susunan bahasa Indonesia itu tidak pas ketika disebutkan satu dhamir yang sama itu berulang-ulang. Maka yang digunakan dalam uruf ataupun kebiasaan Indonesia itu mencukupkan dengan satu kata ganti sama itu sudah mencukupi. Kecuali kata gantinya adalah pihak lain, maka perlu ditampilkan kembali dengan satu kata yang sama. Tapi beliaunya beda untuk menunjukkan yang beda. Tapi kalau masih sama, maka itu lebih baik digunakan dengan satu kata ganti saja. Maka mungkin tadi yang disampaikan nasab ibu dan bapak ya bertemu di kakek beliau yang kelima yaitu Kilab. Ya, seperti itu sudah cukup ya. Karena sudah jelas nasab ibu dan bapak ya maksudnya adalah dari beliau Nabi Muhammad SAW. Maka cukup satu saja ini di kakek beliau yang kelima yaitu adalah Kilab. Hakata. Ya, syukron. Silahkan yang lain. Ustadz Ana mau coba. Ya, silahkan share screen.
Apakah ada kendala? Belum di share screen? Pak, dibesarkan lagi. Udah ini udah belum? Udah. Ya, sudah? Ya, khair. Ustaz, Ana coba Ustaz. Ana nggak tahu ya Ustaz benar atau nggak, tapi Ana coba. Baik, Dari nah. perkataannya Syekh Quraisy ini ya Ustaz, yang min alamati ahwa'i ini kan di situ diartikan eh, di antara tanda pengikut hawa nafsu adalah bersikap keras terhadap orang-orang mukmin yang menyelisihi mereka, namun bersikap lemah lembut terhadap orang-orang kafir yang menyelisihi mereka. Padahal Allah berfirman bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sama mereka. Anak Hmm. coba aja Ustaz ya, nanti kalau salah. Baik. Jadi yang min alamati ini kan kalau di sini diartikannya di antara termasuk tanda gitu ya. Iya, betul. Kalau kalau menurut Ana harusnya di antara tanda-tanda. Kan di sini minnya itu min tabaid ya Ustaz. Betul. Jadi sebagian atau di antara. Jadi jamak. Jadi umum gitu, bukan bukan cuma satu. Jadi di antara tanda-tanda gitu. Kemudian ahlil ahwa itu mungkin artinya di sini sudah betul ya, di antara tanda-tanda pengikut hawa nafsu asyadatu ala bersikap keras terhadap orang, sudah betul ya Ustaz, terhadap orang-orang Ya. mukmin al-mukhalifina minal mu'minina, mukminin yang menyelisihi. Harusnya mungkin artinya Hmm. lebih baik kalau sesama mukmin yang menyelisihi pendapatnya. Kan di sini Eh, orang-orang mukmin yang menyelisihi mereka. Tadi seharusnya Harusnya diartikan sebagai apa? ditambah sesama, Sesama. sesama, sesama mukmin yang dan pendapatnya gitu. Sesama mukmin yang menyelisihi pendapatnya gitu. Gitu bukan Ustaz ya? Ya, baik. Sekarang em, kemudian al-linu ma'a bersikap lembut kepada orang-orang kafir yang menyelisih mereka. Harusnya al-linu ma'a itu mungkin diartikannya bersikap lembut dan lunak terhadap, karena lawan kata dari keras dan kaku gitu, Ustaz. Jadi di sini bersikap lembut dan lunak kepada Bersikap gitu. lembut dan lunak. Iya, al-linu ma'a al-mukhalifina, bukan yang tadi sudah. Terus asyidda'u Ustaz di Hmm. sini diartikannya bersikap keras, harusnya mungkin lebih ke bersikap sangat tegas Ah, ya. gitu nggak Ustaz? Ya, nanti Terus diselesaikan dulu.
ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka, mungkin saling berkasih sayang di antara mereka sendiri. Jadi yang sama mereka, yang sama itu Ustaz. Wallahu a'lam Ustaz. Tip, Udah Ustaz, nam, Ana mencoba saja Ustaz. nam. Syukron. Ya, ya jangan ditutup. Screen-nya Bukan ditampakkan tadi kembali. tadi. Hmm. Yang tadi. Ya, ini kita sampaikan. Yang pertama bahwasanya betul tadi yang disampaikan oleh uh, Ustazah Hatika, bahwasanya alamah di situ walaupun lafadznya mufrad, tapi dia adalah nakiroh. Sedangkan nakiroh itu tadulu alal umum, menunjukkan kepada umum. Dalam bahasa Indonesia, umum itu ya lebih tepatnya kalau dia ada kata di antara, maka harusnya dibuat jamak lebih pasnya. Karena dia adalah konsekuensi dari an-nakiratu tadulu alal umum ya. Nakirah itu menunjukkan kepada sesuatu yang umum. Maka ini di antara tanda-tanda ya pengikut hawa nafsu adalah bersikap bersikap keras terhadap sesama kaum mukminin. Betul ya? Ya. Karena di situ adalah menunjukkan bahwasanya dia juga apa namanya? Bagian dari kaum muslimin, tidak mengkafirkan ya, tidak mengkafirkan. Maka untuk mentakkid apa yang dikatakan Syekh, bahwasanya beliau tidak sampai mengkafirkan orang yang bersikap keras kepada kaum mukminin, maka lebih tepatnya adalah sesama sesama kaum mukminin. Itu ada ungkapan bahwasanya beliau Syekh tidak mengkafirkan orang yang keras terhadap orang-orang mukmin. Maka tetap sesama kaum mukminin. Betul tadi ya. Kemudian dikatakan bahwasanya walin di situ sudah cukup ya, lemah lembut. Jadi kalau dikatakan lunak, maka lunak tersebut maka nanti bisa diartikan selain kepada sikap ya. Maka untuk penerjemahan lemah lembut itu sudah pas ya. Dan tadi disampaikan bahwasanya keras terhadap orang-orang yang kafir dan berkasih sayang sesama mereka udah cukup ya. Ini udah cukup karena di situ maksudnya ada kalimat bainahum. Baik. Ya, syukron Eka Lutfiah. Apakah ada lagi atau kita cukupkan? Ada lagi yang ingin presentasi atau kita cukupkan? Ana Ustadz, Ana Ya, mau silakan. coba. Silakan, tafadholi. Bentar. Jadi di sini Ana mengambil hadis tentang sedekah. Saya mau baca semuanya. Ma naqasat sadaqah min malin wa ma zadallahu abadan bi'afwin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Nah, jadi pada terjemahan ini kelebihannya itu ada kata-kata dalam kurung seperti kepada saudaranya dan derajatnya. Jadi ini tuh menurut saya bukan asal ditambahkan. Penerjemahnya itu melakukannya supaya pembaca, khususnya orang Indonesia itu tidak bingung. Karena kalau dalam bahasa Arab itu pasti konteksnya sudah otomatis dipahami oleh orang-orang sana. Dan kebetulan itu juga sudah bahasa dan budaya mereka. Contohnya kata afwan, yang artinya maaf atau memaafkan. Nah, penerjemahnya itu menambahkan dalam kurung kepada saudaranya
supaya jelas bahwa yang dimaksud adalah memaafkan sesama manusia, bukan hal lain. Kemudian untuk kekurangannya yang saya lihat di sini di bagian akhir hadis itu ada kata rofa'a yang artinya mengangkat. Jadi di situ tuh bermakna luas sekali, bisa diangkat derajatnya, diangkat kedudukannya, dimuliakan, dijaga dan lain-lain. Nah, agar dikenal orang. Jadi intinya itu Allah mengangkat orang itu dalam berbagai cara. Tapi di situ ditambahkan kata derajatnya. Jadi terkesan Allah hanya mengangkat derajatnya saja. Padahal maknanya itu jauh lebih luas daripada itu. Mungkin itu saja Ustadz. Baik, yang syukron, kita apresiasi apa yang disampaikan oleh Cahyanti. Bahwasanya di sini tadi diperbesar lagi kayak tadi. Ya, cukup. Ya, syukron apa yang disampaikan. Tadi yang pertama ada kelebihan ya, kelebihannya di situ kepada saudaranya. Ya, maka maksudnya di situ kepada kaum mukminin atau bagaimana maksudnya yang tadi nanti maksudkan? Iya Ustadz, kepada kaum mukminin. Baik, naam. Ya, ya mungkin maknanya sudah cukup di situ kepada saudaranya, ya. Kecuali dia mendapatkan kemuliaan. Kemudian tadi yang disoroti lagi adalah meninggikan derajatnya. Itu membatasi ya, membatasi bahwasanya tadi meninggikan itu banyak hal ya, bukan hanya derajatnya. Ya, itu juga benar ya. Kemudian ada satu mungkin yang terlewat ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, di situ lillah di situ apa coba? Lamnya lam apa? Lam apa? Pengecualian Ustadz. Hmm? Pengecualian. Bukan yang lillahi. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi. Apakah maksudnya di hadapan? Di hadapan Allah. Untuk apa? Di hadapan Allah sudah betul? Bu? Ada yang lain? Silahkan. Apakah sudah betul terjemahan tersebut? Silahkan, Ustazah Abidah atau Ustazah Nurul Farah. Apakah sudah betul terjemahan merendahkan diri di hadapan Allah? Lam di situ adalah lam apa? Ya. Kalau tidak ada, kita sampaikan bahwasanya itu ketika ditambahkan di hadapan Allah, malah justru itu merusak makna ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu untuk ranah makhluknya ya, maksud hadis itu bukan untuk bertawaduk kepada Allah. Tawaduk itu untuk sesama manusia ya. Tawaduk itu apa? Didu apa? Tawaduk itu lawan dari apa? Al-kibar Sombong. ya. Apa? Lawan dari apa? Al-kibar. Sombong. Eh, Maka maksudnya bukan di hadapan Allah ya. Maka di situ adalah eh, merendahkan apa dan kemudian bukan merendahkan diri ya. Karena kan di situ maknanya adalah tawaduk saja. Karena kalau merendahkan diri itu dalam bahasa Indonesia maknanya baik atau buruk? Rendah diri, Buruk. buruk. Yang baik apa namanya rendah? Rendah Hati. hati. Rendah hati. Di situ ada catatan ya. Merendahkan diri ya itu jelek. Bahkan dalam agama kita itu juga nggak bagus merendahkan diri di hadapan manusia. Maksudnya adalah artikan saja karena tawadhu itu sudah ma'ruf. Ini juga sebagai tambahan apa namanya faedah bagi kita semua
bahwasanya ketika kita menerjemahkan sesuatu yang sudah ma'ruf ya di eh, bahasa kita, maka tidak perlu diterjemahkan lagi. Tawadhu itu sudah ma'ruf, sudah orang sudah tahu bahwasanya adalah rendah hati, bukan rendah diri. Kemudian kalau kita terjemahkan an Amiril Mukminin, jangan diterjemahkan pemimpin kaum kaum mukminin, malah jadi rancu. Maka terjemahkan saja karena sudah ma'ruf dari Amirul Mukminin. Sudah cukup. Kemudian Abu Hafs, jangan diterjemahkan bapaknya Hafs, malah nanti merusak makna lagi. Ya, di sini juga sama. Dan tidaklah seseorang bertawadhu, ya. Lillah, lillah di sini cocoknya diterjemahkan apa? Kepada. Kepada Allah ataupun untuk Allah. Maka di situ bukan di hadapan Allah. Ya, kecuali Allah akan ya meninggikannya. Baik. Itu saja mungkin yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Ya, syukron kepada presentator dan sudah mempresentasikan terjemah-terjemah yang Masya Allah manfaatnya, faedahnya luar biasa bagi kita semua. Ini termasuk juga diskusi, mengambil faedah dari teman-teman sekalian. Dan perlu diingat inilah pertemuan yang terakhir di semester ini. Dan kita ucapkan ya jazakumullahu khairan katsiran ya atas kebersamaan selama satu semester ini. Dan insya Allah eh, kita akan bertemu ketika nanti sesi ujian nanti masuknya satu-satu atau nanti kita akan jadwal satu orang mungkin 5 menit atau 10 menit untuk eh, nanti kita saling ini ya mempresentasikan terkait dengan terjemahan ya. Atau nanti bisa jadi dengan apa namanya Zoom tapi bergilir gitu ya supaya lebih efektif dalam penerjemahan ini. Tip, nasta'fi minkum jami'an idza kuntum mukhti'an wa la'allallaha ta'ala yaj'al hadhil amaliyat atau hada tadris fi mizan hasanatihi wa la'allallaha ta'ala ayuwaffiqana jami'an bi eh, an a'mala au fi an na'mala amalan sholihah. Tip. Syukron lakum. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita bertemu lagi nanti di pas sesi ujian ya. Ini adalah sesi terakhir. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan.